Oke, sekarang kita lanjut ke video yang ketiga, yaitu di sini tentang GLB atau gerak lurus beraturan, tapi sudah saya terapkan dengan segala peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang bisa ada kemungkinan adanya gerak lurus beraturan atau GLB. Di sini ada juga contoh-contoh soal dan juga ada soal-soal. Silakan dicatat contoh soalnya dan soal-soalnya silakan dikerjakan ya. Nanti suatu saat akan saya suruh kumpulkan sebagai nilai latihan soal dan catatannya sebagai nilai keterampilan. Ya. Kita langsung aja. Gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kelajuan tetap. Ada dua jenis peristiwa yang bisa. Yang pertama adalah ketika benda saling susul-menyusul, benda bergerak maksudnya ya. Yang B adalah benda saling berpapasan, tapi ada dua kejadian juga dalam kejadian berpapasan ini ketika mereka startnya di waktu yang sama dan ketika mereka startnya di waktu berbeda. Misalnya dari titik A dan dari titik B, kalau dia sama gitu kan, ada rumus sendiri. Jika dari titik A dan titik B dengan arah yang berbeda, jadi nanti akan ketemu di tengah, tapi dengan start yang berbeda pasti ada salah satu yang duluan A, itu rumusnya beda lagi. Di sini adalah rumus mencari T-nya ya. Untuk susul menyusul, T menyusulnya adalah selisih jarak dibagi V akhir dikurangi V awal. Jadi V akhirnya pasti yang lebih besar. Kalau dia tidak besar berarti tidak dapat tersusul. Kemudian yang B, rumus berpapasan dengan waktu start yang sama. Berarti T berpapasan sama dengan total jarak dibagi V akhir ditambah V awal. Rumus berpapasan dengan waktu start yang berbeda, beda lagi rumusnya, adalah total jarak dikurangi selisih jarak dibagi V akhir plus V awal. Jadi bedanya untuk menyusul adalah dia pakai dikurang, kalau berpapasan dipakai ditambah ya. Kita masuk ke contoh soal benda susul menyusul. Ratna dan Sinta berangkat dari kota A menuju kota B. Ratna berangkat terlebih dahulu pada pukul 7.20 WIB dengan kecepatan 60 km per jam. Sedangkan Sinta berangkat pada pukul 7.40, ini sama ya, WIB dengan kecepatan 70 km per jam. Jadi dia pasti menyusul karena dia lebih besar daripada yang pertama. Pada pukul berapakah Sinta akan menyusul Ratna? Langkah kerja yang pertama, cari selisih waktu antara Ratna dan Sinta. Ini gampang banget, tinggal waktunya dikurangin, 7.40 dikurangi 7.20. Selisih waktunya ketemu 20 menit, tapi ingat karena dia V-nya dalam kilometer per jam, jadi menit ini kamu harus ubah dalam jam. Jadi 20 menit dibagi 60 menit jadi 1/3 jam. Yang kedua, cari selisih jarak antara Ratna dengan Sinta dengan cara V Ratna dikali selisih waktu sama dengan 60 km per jam dikali 1/3 jam sama dengan 20 km. Ya. Dan yang perlu diingat di sini, untuk mencari selisih jarak kita harus menggunakan kecepatan yang pertama kali berangkat. Berarti kecepatannya Ratna, bukan kecepatan Sinta. Jadi ingat ya, pakai kecepatan yang pertama kali berangkat. Jadi pakai 60 km per jam dikali 1/3 jam sama dengan 20 km. Yang ketiga, waktu menyusul adalah T menyusul selisih jarak dibagi V Sinta dikurangi V Ratna sama dengan 20 km dibagi 70 km per jam dikurangi 60 km per jam sama dengan 20/10 sama dengan 2 jam. Nah, maka pukul 9.40 Sinta dapat menyusul Ratna. Ini didapatkan dengan menambahkan waktu 2 jam ini ya, 2 jam ini pada waktu yang berangkat paling akhir. Jadi Sinta kan berangkat 7.40, makanya 7.40 ditambah 2 berarti 9.40. Oke. Jika terdapat pertanyaan tambahan pada jarak berapa akan terjadi salib menyalip, maka kecepatan pengendara yang di belakang dikalikan dengan waktu menyusul. Jadi S-nya sama dengan V yang berangkat belakangan dikali T menyusul ya. Nih. Jadi 70 km per jam dikali 2 jam sama dengan 140 km. Jadi baru bisa menyusul setelah menempuh 140 km. Seperti itu. Kemudian ini ada contoh soal berpapasan ya. Tapi contoh soal berpapasan pada waktu yang berbeda. Dino berangkat dari kota A pada pukul 10 menuju kota B dengan kecepatan 80 km per jam ya. Jadi pada pukul 10 menuju kota B dengan kecepatan 80 km per jam. Sedangkan Dodi berangkat dari kota B menuju kota A pada pukul 10.30 dengan kecepatan 60 km per jam.
jarak dari A ke B adalah 180 km. Jika mereka melalui jalan yang sama dan perjalanan dianggap lancar, tidak ada hambatan, pada pukul berapakah mereka berpapasan? Nah, caranya adalah langkah kerja pertama, cari selisih waktunya karena ini adalah adanya perbedaan waktu berangkatnya ya. Jadi terdapat 30 menit atau dia dalam jam itu adalah setengah jam. Cari selisih jarak. Kita pakai kecepatannya Dino yang pertama ya. Yang pertama berangkat dikali selisih waktu, jadi 80 km per jam dikali setengah jam sama dengan 40 km. Waktu berpapasan adalah total jarak dikurangi selisih jarak dibagi V Dino ditambah V Dodi. Jadi 180 dikurangi 40 dibagi 80 ditambah 60. 140 bagi 140 sama dengan 1 jam. Maka Doni dan Dodi akan ini Dino ya, bukan Doni ya, salah. Dino dan Dodi akan berpapasan pada pukul 11.30. Didapatkan dari menambahkan T pada pukul startnya orang kedua ya, yang berangkat lebih lambat, yaitu punyanya Dodi berarti ya yang 10.30 ditambah 1 jam. Jadi 11.30. Jika terdapat pertanyaan tambahan pada jarak berapa akan terjadi peristiwa berpapasan, kita harus gunakan kecepatan Dodi, kecepatan orang berangkat belakangan. Jadi V-nya Dodi dikali T berpapasan, jadi 60 km per jam dikali 1 jam. Jadi dia akan bertemu dalam jarak 60 km dari kota B, dari kotanya Dodi berangkat. Tapi misal ini kan karena waktunya itu berangkat berbeda, tapi jika waktu berangkatnya sama ya, dari A dan B misalnya sama, ketika ditanyakan pada jarak berapa, berarti bisa ada dua kemungkinan. Kamu bisa mencari jaraknya dimulai dari kota A, dilihat dari kota A, atau dilihat dari kota B. Dua-duanya bisa, tinggal kamu kalikan dengan kecepatannya masing-masing. Orang yang dari kota A itu dia berapa kecepatannya, orang yang dari kota B berapa kecepatannya. Jadi kalau misalnya berangkatnya pada pukul yang sama, dia bisa ada dua cara untuk melihat, bisa dari sisi yang A atau sisi yang B, tergantung ya, hati-hati di situ. Di sini ada soal. Nah, tadi kan udah ada 3 soal dalam video yang pertama, berarti ini kita lanjut ke soal yang keempat. Kereta Argo Lawu berangkat dari stasiun Gambir, Jakarta pada pukul 8.25 dengan kecepatan 70 km per jam. Di waktu yang bersamaan, kereta Argo Dwi Pangga berangkat dari stasiun Tugu, Yogyakarta dengan kecepatan 80 km per jam. Jarak stasiun Gambir dan stasiun Tugu adalah 450 km. Pada pukul berapa kedua kereta akan bertemu? Pada jarak berapakah dari stasiun Gambir kedua kereta akan bertemu? Nah, ini yang baru saja saya bilang. Pada jarak berapakah dari stasiun Gambir kedua kereta akan bertemu? Nah, kalau ditanyain dari stasiun Gambir, berarti kalian harus menghitung nanti T yang didapatkan itu ya, dikalikan dengan kecepatannya kereta Argo Lawu, karena yang berangkat dari Gambir adalah kereta Argo Lawu, seperti itu ya maksud saya. Soal nomor 5. Mega berangkat dari kota X menuju kota Z pada pukul 5. Menggunakan mobil dengan kecepatan 60 km per jam. Sedangkan Mona berangkat dari kota Z menuju kota X pada pukul 5:15 menggunakan motor dengan kecepatan 40 km per jam. Jarak X dan ke kota Z adalah 150 meter. Pada pukul berapa mereka akan berpapasan? Oke, soal nomor 6. Sebuah truk melaju dengan kecepatan 75 km per jam. Di belakang truk tersebut ada sebuah mobil pick-up yang melaju dengan kecepatan 90 km per jam. Jarak kedua kendaraan tersebut adalah 100 meter. Pada jarak berapakah mobil pick-up akan menyusul truk dimulai pada posisi saat ini? Jadi, ini udah diketahui jaraknya ya, selisihnya itu 100 meter, nanti kamu tinggal hitung T-nya ya. Ini kan karena tidak ditanyain pada pukul berapa karena tidak ada waktunya, jadi ini langsung diketahui selisihnya, bisa kalian hitung. Kemudian soal ke-7 yang terakhir, pada putaran ke-25 ya, ini udah 25 berarti nanti satu putaran lagi itu menuju ke 26. Di sirkuit Mugello Italia, Morbidelli memacu motornya dengan kecepatan 130 km per jam berada 500 meter di belakangnya ada Vinales dan berada di belakang
Vinales yang memacu motornya dengan kecepatan 126. Jadi posisi itu yang di depan adalah Vinales, yang di belakang adalah Morbidelli ya. Jadi dia 130 akan berusaha menyalip 126 km per jam. Nah, panjang lintasannya adalah 5,4 km tiap satu putaran. Balapan akan berhenti atau finish jika pembalap sudah menyelesaikan 28 putaran. Nah, ini udah ke 25 mau ke 26 menuju 28, berarti masih ada 3 putaran lagi. Apakah Morbidelli dapat menyalip Vinales sebelum balapan terakhir? Nah, ini ada clue-nya. Hitunglah jarak yang akan digunakan untuk menyalip, lalu bandingkan dengan sisa lap putaran atau dengan sisa lapnya. Kemudian buat kesimpulan apakah dapat menyalip atau tidak. Ini soal yang saya agak buat aneh sedikit. Jadi tapi semoga logika kalian masuk ke soal nomor 7 ini ya. Oke. Dan itu adalah semua materi untuk video kedua. Terima kasih, semoga paham untuk materi hari ini dan segera dicatat dan dikerjakan soal-soalnya. Ada 4 soal. Terima kasih.